Apa kabar hari ini? Siap beranak, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yesus, saya berkati. Hadirin remaja dan teman-teman pembina yang berada di rumah masing-masing, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Langsor. Mari kita membuka ibadah ini dengan menyanyi Sebab Dia Hidup. Kita habiskan ibadah saat ini. Persekutuan ibadah remaja saat ini tertabislah di dalam nama Allah Bapa yang telah memulai segala sesuatu dan yang mengaruniakan keselamatan di dalam Anak Yesus Kristus dan yang mempersatukan kita dalam kuasa Roh Kudus. Kasih karunia Yesus Kristus besertalah dengan kita sekalian. Amin. Kita menyanyi bersama-sama Tuhan tak pernah janji.
Pembina remaja dan adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini biarlah kita jujur terhadap diri kita, terlebih terhadap Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami telah dipanggil untuk hidup sebagai satu persekutuan, sebagai kawan sekerjamu. Tetapi kesadaran kami sempit tentang hal itu. Kami kurang memberi diri secara tekun, mendengar firman-Mu dan mengerti maksud-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dikenal, bahkan menyebut diri sebagai anak-anak-Mu. Tetapi banyak kali kami tidak menjadi contoh sebagai murid-Mu yang baik dalam pengembangan hidup persekutuan. Kau mengajarkan kami untuk membina kasih, tetapi kami kurang memberi diri kami untuk dibina. Kami berdosa kepada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, dosa kami telah menjadi tembok pemisah antara kami dengan Engkau dan antara kami dengan sesama. Ya Bapa, dengarkanlah kami yang berseru kepada-Mu dan ampunilah kami sehingga kami dibaharui oleh Roh-Mu, agar kami dapat bertindak sebagai abdi-Mu yang benar dan membawa damai dalam kehidupan bersama. Amin. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang penuh ketulusan hati mengaku dosanya di hadapan Allah, maka berlakulah anugerah pengampunan itu darinya. Kita sambut dengan menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Baiklah, pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam permintaan doa, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang Engkau beri bagi kami, kesempatan untuk bersekutu. Saat ini kami hendak membaca firman. Kami mohon layakkanlah kami, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca dan merenungkannya. Kami dapat memahami kehendak-Mu dan menjalani hidup kami sesuai maksud-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baiklah, pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20, Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya." Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab kita, dan saat ini kita akan merenungkan bacaan Alkitab kita tadi yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 18. Adik-adik remaja, pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya untuk mempercayai sesuatu atau seseorang, kita membutuhkan proses. Seringkali begitu mudah kita menjadi ragu dalam proses mempercayai itu. Beriman kepada Tuhan juga berada dalam proses yang panjang, tetapi dalam proses itu akan terlihat apakah kita bertumbuh atau tidak. Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah mengalami kasih dan mujizat Tuhan. Ia disembuhkan dari kuasa 7 roh jahat. Ia mengambil komitmen untuk mengikuti Yesus. Ketika Yesus dikuburkan, Maria pergi ke kubur Yesus dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Reaksinya adalah pergi memberitahukan kepada Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus sambil berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan." Di ayat 1 dan 2. Kita ambil ketika kembali ke kubur, hanya murid yang dikasih itu yang percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Maria Magdalena masih terperangkap dalam suasana kematian, padahal Kristus sudah bangkit. Sukacita kebangkitan belum dirasakan, padahal kematian sudah diluluhkan. Nah, kita pun sering mengalami hal yang sama, teman-teman. Kita menjalani kehidupan ini yang penuh tangisan, penderitaan, keputusasaan, padahal kubur Yesus sudah kosong. Dia adalah Tuhan yang hidup. Maria Magdalena belum mengerti dan belum percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu disebabkan Maria sangat sedih, dan kesedihan itu membuatnya tidak mengenali Yesus. Ia menduga Yesus sebagai penunggu taman, tetapi ketika Yesus memanggil namanya, ia mengenal Yesus yang adalah guru.
Maria mengalami perkembangan iman yang sangat luar biasa. Dari belum mengerti dan belum percaya menjadi mengerti dan percaya dengan sungguh. Maria menjadi saksi kebangkitan Kristus. Adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesedihan Maria menjadi pengalaman iman belajar mengenali Yesus. Seringkali Tuhan menggunakan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, kesulitan dan tantangan dalam hidup agar kita belajar mengenal Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti apa yang dunia ini sementara rasakan, dan kita yang sementara bermulut, kita tidak perlu bersedih dan putus asa, karena Yesus akan mengulurkan tangan dan menyapa kita dengan nama kita di saat yang tepat. Kita hanya perlu belajar mengulurkan tangan dan membuka hati pada sapaannya. Yesus bangkit mengalahkan maut. Kubur telah kosong, batu telah digeser. Pasca berarti sebuah perubahan dalam hidup relasi kita dengan yang lain, perubahan yang nampak dalam proses kehidupan kita. Perubahan inilah yang menjadi kesaksian kita. Pasca tanpa perubahan hidup adalah sebuah sandiwara iman. Pasca semestinya membawa perubahan pada orientasi kehidupan kita. Hal duniawi mestinya dilihat sebagai jalan sarana untuk menghantar kita pada hal-hal ilahi. Kehadiran kita sebagai remaja dan pembina remaja harus membawa sesama untuk bertemu dengan Tuhan yang hidup. Kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan, kita adalah saksi-saksi hidup tentang kebangkitan Kristus. Orang lain harus mengenal Allah lewat cara hidup kita. Melalui proses perubahan di hidup kita, maka semua kita akan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan dari rumah masing-masing yang nantinya akan dijemput oleh komisi nantinya. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyi bersama-sama persembahan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kehadiran-Mu yang suci dan kudus, karena kami masih ada saat ini, kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan.
dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, syukur dan sembah kami naikkan kepadamu, sebab kasih anugerah-Mu sungguh sempurna, sungguh tak terbatas dalam hidup kami. Tentunya peristiwa di Bukit Golgota adalah tanda kasih-Mu yang tanpa batas. Kebangkitan-Mu adalah bukti kuasa Allah telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, sehingga setiap umat ciptaan-Mu menerima anugerah keselamatan kekal. Untuk itu kami memohon, tuntunlah hidup kami ya Tuhan, hari lepas hari selalu merenungkan pengorbanan-Mu dan membalas kasih-Mu dengan hidup seturut firman-Mu. Melalui firman di hari Paskah ini kami percaya, lewat hari Paskah yang sudah lewat, kami percaya dengan iman, keyakinan kami semakin teguh, karena berita kebangkitan-Mu bukanlah berita yang kosong, tetapi berita yang merubah keraguan menjadi kepastian, kebinasaan menjadi keselamatan. Kiranya ya Tuhan, berita Paskah di tahun 2020 ini membuat sukacita yang besar, tekad yang bulat untuk setia bersekutu dan melayani Engkau. Adanya perubahan dalam hidup sehari-hari, terutama kami tidak takut mengabarkannya. Berita kebangkitan bagi orang yang belum percaya kepada-Mu. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami orang percaya di dunia ini yang sementara merayakan hari Paskah atau kebangkitan-Mu. Kiranya dengan kuasa-Mu Engkau melindungi dan menyertai kami semua. Diberkatilah semua orang-orang yang melayani-Mu, mulai dari pendeta, guru agama, bahkan semua orang-orang yang memberi diri dalam pelayanan. Tuhan kiranya akan memberkati kami semua. Tuhan juga yang akan memberkati kami semua. Biarlah di dalam kehidupan ini kami tetap berlindung di hadirat-Mu. Kami tetap berharap hadirat-Mu yang suci dan kudus. Bapa kami dalam surga, tadi pun kami sudah boleh membaca serta merenungkan sebagian dari kisah dan berita firman. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati kami, memberkati setiap masing-masing kami, agar lewat pembacaan dan pemberitaan firman kita tadi itu boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya selalu akan memberkati setiap unsur-unsur pemerintahan yang ada, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi para pemimpin kami dalam menghadapi setiap masalah pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati mereka, memberkati setiap pemimpin yang ada, agar setiap keputusan kebijakan yang sudah dibuat itu benar-benar berasal daripada Tuhan dan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada. Berkatilah setiap kegiatan, setiap rencana dari pemerintah, biarlah itu dibuat berhasil oleh Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami pun tadi sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan akan memberkati persembahan itu, agar persembahan itu boleh berguna dan boleh terpakai hanya untuk melebarluaskan kasih pelayanan yang berada di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus pelayanan yang berada di tengah-tengah persekutuan jemaat yang mungkin semuanya langsung. Dan ajarkanlah selalu kepada kami semua untuk tetap setia mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua di manapun kami pergi dan berada. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami
dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Dan pada saat ini kami akan mengucapkan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid. Kami yang di surga, Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Dan di penghujung ibadah kita saat ini, mari kita menyanyi bersama-sama kekuatan hati. Adik-adik remaja dan pembina remaja, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan penjagamu, Tuhan menolongmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.